Kalaupun dikatakan misalnya emosi sesaat tetapi sampai ke hilaf, ini kan berarti artinya ada regulasi emosi di situ. Lalu sebetulnya seharusnya seperti apa, Pak? Apakah harus dilakukan asesmen psikologi secara rutin di satuan pendidikan? Eh, Sebenarnya dinas pendidikan juga kan memiliki regulasi itu bagaimana mengangkat misalnya kepala sekolah mengangkat guru itu sudah ada aturannya termasuk mungkin ada asesmen secara psikologi bahwa Hmm. menjadi pemimpin juga tidak bisa mengedepankan emosi tapi lebih pada mengedepankan kepala dingin gitu itu pasti ada regulasinya ada asesmennya dari dinas Baik, pendidikan apa ada diklat tertentu, saya kira. baik. Pak Gubernur, ketika kedua belah pihak ini bertemu, apa yang disampaikan oleh Ibu Dini yang mengaku hilaf melakukan hal tersebut, begitu ya? Apakah juga akan lebih mengontrol apa yang menjadi bentuk pendisiplinan yang akan dilakukan ke depannya, Pak Gubernur? Mohon maaf tadi saya nggak terlalu terdengar karena ada gangguan. Iya, ketika Tapi ya terjadi paling tidak saya bisa, pertemuan, apa yang tadi disampaikan oleh kedua belah pihak, Pak? jadi dengan kejadian ini saya berharap tentunya ke depan eh, satuan penyelenggara pendidikan yang baik semua tingkatan eh, betul kita bisa saling menjaga, murid terjaga, guru juga terjaga. Kan menjadi presiden tidak baik saat upaya melakukan tindakan pendisiplinan yang dalam. Mhm. Halo? Ya, silakan dilanjutkan, Pak Ya, Gubernur. masih dalam batasan, tapi dalam pemahaman orang tua ini sudah melewati batasan dan kemudian sampai laporan ke polisi dan sebagainya. Tentu ini akan mempengaruhi uh, semua lah. Maka saya berharap tentu dengan kejadian ini kita sama-sama mengintrospeksi diri, Mhm. pihak sekolah, kepala sekolah, guru-guru, orang tua, kita sama-sama mengintrospeksi diri. Alhamdulillah hari ini terjadi sebuah uh, sebuah kesadaran, bukan kesadaran, sebuah pembelaan kolektif terhadap Ibu Dini, Mhm. di mana kita mulai sadar bahwa oh ya ternyata menegakkan disiplinan itu ternyata nggak mudah. Tapi di Ya. satu sisi kita tetap harus menolak kekerasan di sekolah. Maka dua hal ini harus kita sama-sama jaga dan ke depan saya berharap mudah-mudahan dunia pendidikan di Banten, di Indonesia semakin baik dan disiplin anak-anak kita juga semakin baik. Baik. Mas Rizal, penegakan kedisiplinan dikatakan Pak Andrasoni tadi tidak mudah begitu ya, tetapi jangan sampai juga terjadinya kekerasan gitu dari oknum guru yang dilakukan. Lalu apa langkah ke depan yang ini menjadi perhatian, semoga kasus ini tidak akan terjadi lagi dong, harapan kita bersama. Eh, Seperti yang tadi Pak Gub bilang bahwa ini sudah beberapa kali terjadi, bukan di Banten saja mungkin ya, bukan di Banten itu. Ini di Banten eh, kekerasan ini baru terjadi yang menyita perhatian publik seluruh Indonesia sebenarnya. Mhm. Saya kira kita sama-sama sadar bahwa pendidikan itu juga tanggung jawab bersama, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab sekolah, tanggung jawab orang tua, terutama mungkin orang tua. Bagaimana mendidik anak-anak sekarang mungkin tidak semudah mendidik anak-anak yang dahulu gitu. Kalau dahulu dengan perintah, dengan sedikit suara juga bisa selesai, atau dengan tamparan juga mereka tidak tergesa-gesa untuk melapor kepada orang tua. Tapi memang ada hal yang harus kita pahami dan sepakati bersama bahwa kekerasan itu tidak menyelesaikan persoalan. Itu yang pertama. Terutama untuk anak-anak yang memang harus sekolah mestinya menjadi tempat yang nyaman lah untuk anak-anak belajar dan berinteraksi. Tapi ada hal lain yang mesti kita ini sebenarnya PR nih. Ini sudah menjadi atensi nasional. Ya. Kemudian ada pembulian secara kolektif di dunia digital terhadap siswa. Nah ini juga kita harus mungkin ada asesmen yang lebih lanjut terhadap siswa dari Bu Dini tadi yang Jadi asesmennya tidak hanya dilakukan oleh pihak guru tapi juga siswa, Mas Rizal. Betul, betul maksud saya ini sudah terjadi dan kita bersyukur bahwa ini selesai bisa dimusyawarahkan. Mudah-mudahan juga ada pencabutan laporan ke polisi dari orang tua siswa tadi. Tapi satu sisi
ini sudah terjadi pembulian di ranah digital yang bisa saja bisa mempengaruhi mental siswa tadi. Eh, apa Ya, mental dari siswa gitu. Maka saya harap mungkin ini juga harus ada asesmen terhadap siswa agar mentalnya tidak terganggu dengan bulian massal dari seluruh Indonesia. Bahkan sudah muncul meme-meme yang kemudian eh, saya mung- kira pembuliannya baik secara fisik, secara ini ya. harus kita Butuh pendampingan psikologis antisipasi. juga ya Mas Memang. Rizal artinya di sini. Ya Mbak, Butuh pendampingan psikologis juga ya artinya. betul betul. Saya harap mungkin dari Dinas Pendidikan itu juga harus ada pendampingan secara psikologis, tidak hanya terhadap eh, Budi, tapi juga terhadap yang lebih utama sekarang terhadap siswanya, karena ini Baik, pembuliannya kemudian baik. terhadap siswanya dan muncul meme-meme yang itu Ya. kan kita nggak bisa kita cegah ketika ada di media sosial. Baik, Pak Andrasoni, apakah ada arah ke sana Pak? Saat ini koordinasi seperti apa yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait untuk agar siswa juga mendapatkan perlindungan? Ya inilah sebenarnya. Jadi di 2 hari pertama Ibu Dini sebagai pesakitan. Nah sekarang berbalik, Indranya yang sebagai pesakitan. Tentu kita nggak mau ya 2 hal ini terjadi. Kita butuh menjaga mental Indra sebagai siswa, dan kita juga butuh menjaga mental Ibu Dini sebagai guru yang berusaha menjadi guru yang baik. Jadi mudah-mudahan kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa niat baik dengan dilakukan dengan cara yang tidak baik juga tidak bisa kita benarkan. Kemudian siswa di sekolah atau laporan-laporan dari anak-anak kita kepada sekolah sebaiknya perlu kita tabayunkan atau tindak lanjut gitu. Jangan sampai kita bereaksi, orang tua maksud saya, bereaksi yang kemudian ya akhirnya sekarang menjadi dan kalau sekarang kan lebih mudah ya orang untuk mengakses informasi. Dan mudah-mudahan tadi apa yang kita lakukan bisa menjernihkan suasana, bisa menjadi solusi dan bisa diterima oleh semua pihak. Terima kasih. Baik, komite sekolah apakah juga akan segera dimaksimalkan Pak untuk turut juga melakukan pengawasan di sini? Sudah berproses sebenarnya Mbak. Sudah berproses komite sekolah dan sebagainya sudah berproses. Cuma memang 2 hari ini anak-anak sudah bisa dikendalikan, mereka tetap mogok sekolah, maka harus ada upaya yang kita lakukan. Karena kalau kita biarkan tentu ini sesuatu yang tidak baik. Jadi saya izin juga Mbak, saya harus meninggalkan kegiatan ini. Ya, intinya saya terima kasih atas perhatian semua pihak dan mohon doanya agar dunia pendidikan dan kejadian ini tidak terulang kembali, dan mohon doanya juga agar antara kepala sekolah dengan guru-guru dan murid bisa kembali seperti sedia kala. Terima kasih. Baik Pak Andrasoni, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Kali ini Gubernur Banten dan juga ada Mas Rizal Fauzi selaku pengamat pendidikan. Terima kasih para narasumber yang sudah hadir di NTV Prime kali ini. Kita harapkan ke depannya situasi belajar mengajar bisa berlangsung dengan aman, karena sekolah memang seharusnya menjadi tempat aman untuk kegiatan belajar mengajar. Terima kasih. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime akan kembali hadir untuk Anda sesaat lagi.